Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan dari Gereja Betani Indonesia, Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian melalui program acara Bangkitlah. Saat ini saya berada di Wisma Kinasih dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan serta berdoa bagi saudara-saudaraku sekalian. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong setiap saudara. Saat ini saya hendak membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan 25 yang berjudul Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baru saja Daud diurapi menjadi raja dan dia masuk ke kota Yerusalem, mengusir orang-orang Yebus yang pada saat itu menduduki Yerusalem. Maka seketika itu juga semua orang Filistin datang ke Yerusalem untuk menangkap Daud. Seketika berita tentang Daud menjadi raja di Yerusalem didengar oleh orang Filistin, mereka segera datang untuk menangkap Daud. Tentu ini tidak ada dalam pemikiran Daud sebelumnya. Baru saja ia menduduki tahta Israel, musuh-musuhnya sudah mengepung dia dalam jumlah yang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa apa yang dialami oleh Daud itu juga yang seringkali kita alami. Baru saja kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saja kita menjadi anak Tuhan. Tiba-tiba kita dikelilingi oleh musuh-musuh kita. Saya mau beritahu, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat yang mencoba untuk menyeret kita kembali. Tapi Daud melakukan hal yang tepat di hadapan Tuhan. Ketika Daud mendengar hal itu, ia segera pergi ke kubu pertahanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa kubu pertahanan bagi setiap kita yang percaya? Kubu pertahanan kita hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Daud adalah satu pribadi yang unik, pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Saya mempelajari banyak tentang Raja Daud. Waktu beberapa saat yang lalu, saya membaca dari Mazmur pasal yang ketiga. Lalu Tuhan memberikan sebuah lagu. Dan lagu ini memberkati bukan hanya diri saya, tetapi juga memberkati banyak orang. Dan ketika lagu ini saya jadikan sebuah album yang terdapat di dalam album Bangkitlah. Lalu ketika album ini mulai diedarkan di seluruh Indonesia, saya mendengar ada begitu banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan bangkit dan menolong orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang sedang dikepung dengan berbagai masalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud tahu persis alamat yang tepat ketika ia menghadapi pergumulan. Ia tidak mencari bantuan.
dia datang kepada Tuhan yang adalah kubu pertahanan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, ia bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya unik. Pertanyaannya adalah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Jika pertanyaan ini keluar dari orang yang biasa-biasa saja, tentu tidak menjadi menarik, saudaraku. Tapi pertanyaan ini keluar dari seorang pahlawan perang yang gagah perkasa, yang sudah melalui berbagai medan pertempuran. Bahkan ketika ia masih remaja di padang penggembalaan, ia sudah biasa bertempur melawan singa, melawan beruang. Itu sudah bagian kehidupannya. Dan ia baru saja mengalahkan orang-orang Yebus yang menguasai Yerusalem. Tapi ketika orang-orang Filistin mengepung dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Satu sikap kerendahan hati dari seorang Daud, dan juga menggambarkan kepada kita sekalian bahwa Daud tahu persis bahwa setiap peperangan itu bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Itulah sebabnya ia harus bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju dalam pertempuran ini? Akankah kau serahkan musuh-musuhku itu ke dalam tanganku? Saudaraku, ini adalah pola hidup Daud, yaitu pola hidup bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Daud. Saya bersuka cita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menjawab setiap doa kita. Ketika engkau datang kepada Dia berdoa, Ia pasti akan menjawab setiap doa kita. Dikatakan Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Luar biasa, saudara. Tuhan pemilik peperangan itu mengatakan kemenangan akan menjadi milik Daud. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Lalu berkatalah Daud, ini yang saya suka dari Daud. Ia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud tidak berkata ketika kemenangan itu sudah datang, dia tidak berkata semua itu akibat kehebatan dia, akibat pasukannya yang gagah perkasa. Tidak. Daud berkata, Tuhanlah yang telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kemenangan baginya. Ia kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud dekat dengan Tuhan. Ia intim dengan Tuhan. Ia selalu mengandalkan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah pujian dari album Bangkitlah yang berjudul Bangkitlah, yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Ketika Daud menghadapi musuh, dia terkepung, tapi dia mengandalkan Tuhan sebagai perisai yang melindungi dia. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah
tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari album Bangkitlah yang berjudul Bangkitlah, yang terambil dari Mazmur pasal yang ketiga, di mana Daud ketika menghadapi pergumulan, ia hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan bangkit menolong dia. Kita kembali ke pembacaan kita dari 2 Samuel pasal yang kelima tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud menghadapi orang-orang Filistin yang mengepung dia hanya mengandalkan Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan dan ia mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan ia untuk maju, ia segera maju. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dari 2 Samuel pasal yang 5, dikatakan ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Rupanya musuh tidak mau berhenti dalam menyerang Daud. Filistin balik lagi dan menyerang Raja Daud. Tapi apa yang dikatakan dalam ayat yang 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Daud bukan tipe orang yang mengandalkan pengalaman masa lalu. Sekalipun ia baru saja memenangkan pertempuran melawan orang-orang Filistin,
ketika orang Filistin itu maju kembali, di tempat yang sama, musuh yang sama kembali, Daud tidak mengandalkan pengalaman masa lalu. Ia tetap bertanya kepada Tuhan. Ini yang saya katakan, Daud memiliki gaya hidup bertanya kepada Tuhan. Sekalipun lawannya sama, tempat pertempurannya sama, ia tetap bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab ketika Daud bertanya. Tuhan berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud berbuat seperti yang Tuhan katakan, ia mengalami kemenangan. Firman Tuhan berkata, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kekristenan, dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa langkah-langkah kita? Malam ini kita belajar untuk terus bertanya kepada Tuhan. Memiliki pola hidup bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau menggunakan cara-cara yang baru untuk menolong saudara. Tuhan mau menggunakan cara-cara yang baru untuk menyelamatkan saudara, untuk memulihkan saudara, untuk melepaskan saudara dari jeratan tekanan ekonomi, untuk memberi saudara kemenangan. Tuhan selalu punya cara yang baru. Dan saat ini saya percaya Tuhan mau menolong setiap saudara. Ada sebuah kesaksian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya banyak berkecimpung di dunia konsultan. Lalu seringkali saya mendapati klien-klien yang mempunyai problem-problem yang harus diselesaikan. Kadang-kadang sempat terpancing untuk saya menggunakan pola-pola yang sudah ada, yang pernah dilakukan sebelumnya. Saya pikir lebih mudah mengambil atau memfotokopi apa yang sudah pernah dilakukan, toh sudah terbukti berhasil di waktu yang lalu. Tapi ketika saya mencoba untuk melakukan hal itu beberapa waktu yang lalu, ternyata saudaraku, kegagalan demi kegagalan justru yang dialami oleh klien-klien yang saya tangani. Melalui pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ini, saya belajar satu perkara. Saya ditegur oleh Tuhan. Ternyata Tuhan ingin selalu mengajar kepada kita cara-caranya yang baru. Sebab setiap peperangan, setiap pergumulan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Dia, Ia sanggup untuk memberikan strategi yang baru bagi kita, cara yang baru bagi kita. Dan ketika saya mulai mempraktekkan hal ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan mulai membawa kemenangan demi kemenangan terjadi. Keberhasilan demi keberhasilan terjadi. Klien-klien yang saya tangani, yang saya layani, mereka merasa bersuka cita karena cara-cara yang baru yang selalu diberikan kepada mereka. Dan semua itu bukan berasal dari pengetahuan manusia, tapi semua itu berasal dari Tuhan. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mungkin saudara dalam pergumulan, baik bisnis saudara sedang menghadapi jalan buntu, karir saudara sedang terhambat, rumah tangga saudara sedang bermasalah. Mari datang kepada Tuhan. Ia yang memiliki hidup kita. Ia yang memiliki segala peperangan pergumulan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan, berikan aku strategi yang baru. Cara-caramu sendiri ya Tuhan. Sebab hanya dengan cara Tuhan kita dapat memenangkan setiap peperangan kita. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Engkau angkat tangan kananmu, arahkan kepada layar kaca saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya percaya ada urapan Tuhan yang khusus turun atas saudara saat ini, yang akan menolong setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang hidup, yang peduli dengan setiap kami, yang sanggup untuk menolong kami, melepaskan kami dari segala perkara, melepaskan kami dari segala pergumulan kami. Kalau kami sudah belajar bagaimana Daud ditolong oleh Tuhan, kami tahu Allah yang sama yang kami sembah. Allah Daud adalah Allah kami juga, yang akan menolong, bangkit menolong kami, membebaskan kami, menyelamatkan setiap kami.
Saat ini bersama-sama dengan para pemirsa kami berdoa. Kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kami semua. Saat ini hamba-Mu berdoa, melepaskan urapan-Mu yang baru atas setiap pemirsa dimanapun berada. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang terikat Engkau bebaskan ya Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan jalan keluar. Berikan terobosan-terobosan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Ada terobosan dalam dunia bisnis. Ada terobosan dalam karir setiap anak-anak-Mu. Ada terobosan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun atas setiap pemirsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ada nomor telepon di layar kaca saudara. Silakan saudara kirim SMS pokok-pokok doa saudara ke nomor handphone 0816833316. Silakan ketik bangkitlah, spasi nama, spasi usia saudara, spasi kota, dan pokok-pokok doa saudara. Saya Pendeta Andreas Kurniawan dan seluruh hamba Tuhan dari Gereja Betani Indonesia Senayan Jakarta, kami akan berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan. Kami percaya Tuhan pasti bangkit dan menolong saudara. Saya Pendeta Andreas Kurniawan undur diri dari hadapan saudara. Sampai jumpa dalam program Bangkitlah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, Allahku penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini, Allahku penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, Allahku penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini, Allahku penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan.
dan pulihkan hidupku. Rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya